왔숑 문자 왔숑 문자 왔숑 문자 왔숑 문자 왔숑. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Aku berharap kalian semua baik-baik aja, sehat selalu dan selalu bahagia. Buat kalian yang belum kenal aku, kenalin namaku Syarifah. Buat kalian yang udah nonton video aku sebelum-sebelumnya, terima kasih banyak ya guys ya. Oke bunda-bunda, jadi di video kali ini aku mau ceritain pengalaman aku dari pertama kali aku nge-youtube sampai aku berhasil dimonetisasi sekarang. Yeay! Kalau boleh jujur, aku bener-bener excited banget, senang banget. Karena dari awal aku nge-youtube tuh aku sudah mengidam-idamkan, bermimpi kapan ya bisa buat video pengalaman aku dari awal sampai aku monetisasi gitu kan, dan sekarang akhirnya terwujud, alhamdulillah. Oke, jadi awalnya tuh aku mulai upload video YouTube itu dari tahun 2018. Lama banget ya, tapi tenang dulu, dari 2018 tuh aku cuman kayak iseng-iseng aja buat channel, terus itu upload video di YouTube, nggak diedit, nggak apa, pokoknya langsung upload aja ya, buat seneng-seneng aja. Dan habis dari situ aku nggak upload lagi tuh, bener-bener kayaknya videonya sekarang juga udah nggak ada. Kayak aku bener-bener vakum. Di 2019 juga aku vakum, nggak ada di YouTube sampai akhirnya di 2020. Kita tahu kan 2020 ini COVID ya, jadi waktu itu aku masih semester 5 atau semester 6 gitu. Terus itu mulai dari Maret atau April itu semua mata kuliah, semua perkuliahan tuh, semua kegiatan tuh kan dipindahkan, dialihkan ke daring. Jadi mau nggak mau ya media sosial adalah salah satu penunjang untuk dapat nilai gitu kan. Dan waktu itu ada satu mata kuliah, nama mata kuliahnya itu Seminar in Language Testing. Jadi kita disuruh buat satu video yang present my thesis gitu, present my proposal. Terus itu harus di-up ke YouTube gitu. Jadi mau nggak mau kita ngedit lagi. Aku ya, bukan kita, mohon maaf, aku ngedit lagi, terus itu berkenalan lagi dengan edit video, cutting, dan edit timeline dan segala macam, sampai akhirnya terbiasa nih, karena udah banyak banget ngedit video pembelajaran yang harus diupload ke YouTube. Nah, sampai bulan Mei 2020 aku kayak membulatkan tekadku untuk ya udah deh, kita mulai aja lagi nge-YouTube dengan passion aku. Terus itu semoga bisa berkembang gitu kan. Jadi akhirnya aku awal-awal banget buat video itu tentang skincare yang lagi aku pakai, kalau nggak salah. Ini videonya, kalau kalian belum nonton, kalian bisa nonton. Jadi itu tuh bener-bener editan yang masih terparah. Sekarang juga sebenarnya masih parah, cuman maksudnya kayak dulu tuh bener-bener kayak nggak pede banget ngomong itu. Kayak temen aku tuh bilang, kamu tuh ngomong apa sih sebenarnya? Kayak aku udah full volume aja gak kedengeran kamu tuh ngomong apa gitu, karena bener-bener belum tahu tuh cara ngedit buat membesarkan suara itu seperti apa. Dan kalau kalian lihat di video itu, jadi muka aku tuh ku tutupin gitu setengah gitu, karena aku kayak ngerasa kayaknya aku nggak cocok deh jadi YouTuber dengan mukaku yang seperti ini. Jadi semakin kesini semakin di-push, semakin di semangatin, disupport untuk biar ya udah jadilah jadilah dirimu kayak apa adanya gitu, cara ngomongmu juga apa adanya, toh juga rezeki nggak kemana gitu kan. Itu dari situ aku mulai rutin buat video. Awalnya tuh aku mau buat video tuh setiap hari Kamis gitu kan, pokoknya setiap hari Kamis pasti upload satu video baru. Tapi ternyata nggak bisa bagi waktunya gitu. Jadi karena waktu aku masih kuliah dan aku masih nyusun skripsi, jadi kayak malam-malam aku juga harus skripsian gitu kan, jadi nggak bisa buat video. By the way, aku buat video selalu malam. Habis dari situ aku ngomong apa tadi ya, dan jadi aku tuh buat videonya tuh akhirnya tuh saya sempat aku aja. Jadi kalau misalnya aku lagi mood dan aku lagi sempat, ya udah aku buat video gitu. Sampai akhirnya ada di video yang ini nih. Nah, itu adalah satu pertama kali video aku tentang komedo atau kalau nggak salah, yang itu bisa mencapai sampai 1.500-an gitu waktu itu. Terus itu kayak seneng banget kan, ya ampun akhirnya bisa sampai 1.000 gitu. Terus itu aku buat video lagi dan ternyata nggak seramai itu. Terus buat video lagi dan ternyata nggak seramai itu. Terus tuh aku buatlah video tentang pengalaman aku tentang perkorengan zaman aku dulu pas tinggal di asrama. Kalau kalian mau lihat, kalian bisa lihat videonya tuh yang ini. Terus itu di situ itu awal-awalnya waktu aku buat video itu tuh nggak rame gitu. Jadi kayak ya mau buat video apa lagi ya gitu kan. Terus zaman dulu tuh belum ada tuh tren-tren video a day in my life, itu belum ada.
Jadi akhirnya aku memutuskan untuk semua barang yang aku pakai, yang itu tentang skincare, tentang make up, tentang lip care, semuanya aku buat jadi video, biar seenggaknya aku punya video baru gitu kan. Alhamdulillahnya di 2020 itu kalau nggak salah di bulan Oktober atau November itu ada pemberitahuan dari YouTube Studio, pokoknya ada tulisan gitu bahwa ada penaikan jam tayang dan subscriber karena video Anda terdahulu gitu. Alhamdulillahnya pas aku lihat ternyata video aku yang ini itu udah sampai 5.000-an gitu, dan like-nya itu udah mau nyampe 1.000. Senang dong, ya ampun, siapa sih yang nggak senang gitu. Terus pas aku ngeliat di YouTube Studio tapi yang di browser itu kan ada perhitungan monetisasi itu kan, dan itu udah nyampe hampir 3.000 gitu. Jadi kayak seneng karena akhirnya ada pergerakan, akhirnya ada buah dan ada hasil dari apa yang aku edit selama ini gitu kan, bunda-bunda. Akhirnya aku mulailah lagi buat video, terus tuh di November dan Oktober kan aku juga harus ke kosan karena aku waktu itu ada PPL di sekolah. Terus itu aku harus ke kosan, terus aku juga maksain diri untuk buat video di sana, maksudnya seenggaknya biar orang-orang yang udah subscribe aku tuh nggak lupa kalau ada aku di sini gitu kan. Singkat ceritanya di bulan Juni 2020 itu aku mengalami penurunan subscriber yang lumayan drastis. Jadi kayak hampir 1/3 dari subscriber aku tuh hilang, dan pemberitahuan dari YouTube itu katanya karena ada subscriber spam gitu. Di situ kayak mulai malas banget deh kayaknya mau buat lagi video kalau misalnya kayak gini gitu, kayak udah ngumpulin jauh lama-lama ternyata hilang gitu kan, kayak sakit hati nggak sih gitu. Tapi akhirnya ngeliat lagi ke belakang, ngeliat lagi perjuangan aku, dan aku tuh menempatkan diri menjadi si penjual gitu loh kalau misalnya aku buat video. Jadi kita nggak pernah tahu video mana yang bakal orang suka gitu, karena karya kita, misalnya kita buat satu kerajinan terus kita jual, kita nggak pernah tahu tuh orang tuh sukanya yang mana gitu. Jadi sebenarnya nggak ada tips untuk gimana caranya biar ditonton banyak, gimana caranya biar subscribernya meningkat, sebenarnya nggak ada. Jadi kayak kita nggak pernah tahu video mana yang viral, video mana yang famous. Jadi yang harus kita lakukan ya udah, yang penting konsisten buat video gitu aja sih kalau menurut aku kan. Di bulan Juni aku tetap buat video dari dukungan orang-orang di deket aku juga sebenarnya. Terus itu di akhir Juni atau di pertengahan Juni itu aku berhenti untuk ngurusin YouTube karena aku di tanggal 17 itu kan seminar hasil, dan di tanggal 28 itu yudisium atau bisa dibilang wisuda fakultas gitu. Jadi benar-benar nggak ada sama sekali senggang waktu untuk ngurusin YouTube gitu kan. Sampai pada akhirnya di akhir bulan Juni aku ngeliat YouTube studio aku yang dari browser itu, dan udah tinggal berapa puluh jam lagi gitu untuk mencapai si 4.000 jam tayang. By the way udah 1.000 tuh waktu itu kayaknya 1.000 itu pas aku jalan dari rumah mau ke kosan gitu loh, sekitar Mei akhir gitu udah 1.000. Terus itu habis udah tinggal beberapa puluh jam lagi aku buat akun baru di laptop aku ini. Aku buat akun baru atau aku pinjem akun temanku, terus aku login di laptop ini untuk aku bisa nonton diriku sendiri pakai laptop gitu. Jadi biar terhitung gitu kan jam tayangnya. Sudah seperti orang tidak waras gitu kan, aku nontonin aku gitu. Dan ini juga bisa jadi tips buat kalian yang ngejar jam tayang juga. Aku saranin buat kalian kalau misalnya punya laptop atau punya handphone dua, kalian login aja, kalian buat akun di handphone kalian banyak-banyak, buat akun di laptop kalian banyak-banyak gitu untuk nontonin diri kalian sendiri. Itu sebenarnya worth it sih menurut aku. Di tanggal 2 Juli 2021 kemarin aku kan sakit tuh, jadi aku sempet sakit beberapa hari gitu setelah yudisium, mungkin karena kecapean juga. Terus itu di tanggal 2 aku nggak sengaja sih, maksudnya iseng-iseng aja gitu buat buka YouTube Studio, dan akhirnya udah bisa daftar monetisasi. Itu malam-malam sekitar jam 11-an aku ngeliat udah bisa daftar monetisasi. Pokoknya dalam hatiku aku harus daftar monetisasi malam ini juga, nggak ada tuh kata-kata besok.
Akhirnya aku mencoba untuk buka laptop karena waktu itu untuk monetisasi di handphone itu susah, dan ternyata di laptop malah lebih susah, aku sama sekali nggak paham. Akhirnya aku balik lagi ke handphone, berusaha daftar monetisasi pakai handphone. Nah, jadi di monetisasi pakai handphone itu kayak ada dua, nggak di handphone sih, maksudnya dimanapun itu ada dua tahap, dua proses. Yang pertama itu kalian tinggal setujuin aja, yang kedua itu yang kalian harus membuat Google AdSense, atau kalau kalian sudah punya Google AdSense kalian harus menambahkan menambahkan YouTube di Google AdSense kalian. Nah, waktu itu karena kebetulan aku udah punya Google AdSense, aku udah punya akun Google AdSense dari blog aku, karena aku juga seorang blogger, Jadi aku tinggal mengaktifkan YouTube-ku di Google AdSense itu, gitu kan. Nah, setelah itu jadi adalah estimasi pendapatan kita. Jadi kan kalau kita YouTube itu kan dihitungnya dari kita monetisasi ya. Jadi ya udah pendapatan kita 0 gitu. Aku cuma punya sekitar 70.000 atau 80.000 dari hasil blog aku, gitu kan. Tapi kita juga harus balik lagi ke monetisasi YouTube. Terus itu kita harus nunggu dari email dari YouTube yang berisikan setuju atau tidak untuk menjadikan kita partner dari YouTube. Bahasa kasarnya monetisasi kita gagal atau enggak sih gitu. Nanti kita kayak biasanya tuh di email gitu kan, dikirim email. Nah, udah malam Bon, aku sudah mulai gitu ya, maaf. Nah, waktu itu aku nunggunya itu sekitar 2 hari atau 3 hari gitu, baru aku dapat email. Oh my god, senang banget. Aku dapat email dari YouTube bahwasanya selamat, Anda berhasil menjadi partner YouTube. Nah, setelah aku dapat email yang menandakan bahwa aku sudah lolos monetisasi, jadi aku buka laptop aku coba nonton video aku, udah beneran ada iklannya apa belum sih gitu. Jadi pas aku lihat, oh ternyata ada iklannya, dan iklan pertama yang aku tonton itu iklan Avoskin kalau nggak salah, itu Patricia Go yang muncul di iklan aku pertama kali, itu aku ingat banget. Dan aku tonton sampai akhir, padahal itu durasinya sekitar 11 menit atau 10 menit gitu. Tapi so happy gitu, kayak wah ada iklannya. Nah, ini nih yang harus kalian tahu kalau kalian itu adalah seorang pemula YouTube kayak aku. Jadi waktu awal-awal itu aku nge-YouTube, terus itu aku udah monetisasi kan, aku pikir tuh bakalan langsung dikasih verifikasi untuk rekening, verifikasi untuk PIN, dan verifikasi untuk yang lain-lain kan. Ternyata bunda-bunda aku tuh udah nunggu sekitar kan tanggal 5 tuh waktu tuh emailnya tuh datang. Terus tuh kayak sekitar tanggal 20-an tuh aku kayak ngecek terus tuh di estimasi pendapatan aku, kok masih 0 ya, kenapa, kayak udah mulai agak sedikit bingung itu kan, aduh ada yang salah nih, apa karena aku join sama blogger ya gitu kan. Nah, habis itu aku lihat juga tuh di orang-orang tuh bisa verifikasi nomor rekening, sementara aku tuh nggak bisa verifikasi nomor rekening gitu kan. Sementara itu yang persentase penghasilannya itu tuh juga nggak jalan-jalan gitu, tetap 0 rupiah kan. Di situ agak sedikit bingung, agak sedikit. Ternyata aku cari tahu harus simak baik-baik. Gini bunda, jadi setelah kita monetisasi kan pengeluaran kita tuh penghasilan kita 0 tuh. Jadi berapapun yang udah kita hasilkan di sebelum kita monetisasi, baik itu kalian yang nonton tuh 25.000 orang gitu yang udah nonton, tapi itu kan dinyatakan 0 tuh. Kita mulai penghasilan itu dari tanggal kita monetisasi kan. Terus itu kita nggak bisa apa-apa, kayak akun Google AdSense itu belum bisa berjalan kalau kalian belum sampai penghasilannya itu $10 gitu. Jadi $10 dulu baru si dari Google AdSense itu memproses verifikasi PIN kalian gitu. Jadi baru si suratnya itu, surat apa sih, kayak surat cinta dari YouTube itu dikirim ke alamat kalian gitu kan. Waktu itu kayak agak bingung gitu, aduh kenapa ya, kayak apa perjuangan aku sia-sia ya gitu kan, karena nggak bisa dapat duit gitu. Ternyata nggak bunda, ternyata sebelum kita $10 kita tuh nggak bisa apa-apa di Google AdSense itu. Terus itu si estimasi pendapatan itu adalah estimasi pendapatan per bulan. Jadi kalau misalnya kalian bener monetisasinya di tanggal 5, jadi tanggal 5 bulan berikutnya itu baru ada
pendapatan yang bulan lalu gitu maksudnya Bu. Terus sekarang itu di YouTube itu ada ketetapan untuk pajak Amerika Serikat gitu kan. Jadi kayak kita harus ngisi info pajak. Jadi info pajak itu kalian isi aja. Kalian bisa lihat di Google di YouTube-nya teman-teman yang udah buat video tentang pengisian pajak itu. Jadi intinya kalian kalau kalian ngisi NPWP, kalian punya NPWP, pajak kalian tuh akan dipotong 10%, 10% dari penghasilan kalian. Kalau enggak, akan dipotong 30% dari penghasilan kalian. Tapi tenang aja, karena itu adalah yang dipotong itu yang penonton dari Amerika Serikat. Jadi kalau penonton dari Indonesia tidak dipotong. Jadi sekarang pun aku belum mendapatkan si itu apa sih namanya surat cinta dari YouTube itu, karena aku baru kemarin baru beberapa hari yang lalu dapat $10. Jadi sekarang masih dalam perjalanan, mungkin sebulan atau 2 bulan ke depan aku baru bisa nerima surat cinta dari si YouTube itu. Intinya buat kita semua si pemula konten kreator, kalau misalnya kita merasa kecil, jangan ngerasa kecil hati kalau video kita tuh nggak rame yang nonton gitu. Bukan berarti video kita itu jelek atau nggak layak ditonton sebenarnya, cuman karena memang belum ibarat kasarnya itu belum rezeki aja bunda-bunda, nanti juga dia bakalan up sendiri gitu kalau misalnya itu rezeki kita. Yang penting jangan nyerah, jangan berhenti up video, pokoknya buat aja video sesuka kalian dengan kriteria kalian sendiri, jangan mengada-ngada, jangan dibuat-buat biar kalian gak bosan sendiri. Jalan aja pelan-pelan sambil merangkak, kalau nggak bisa merangkak yang ngesot, kalau nggak bisa ngesot ya guling-guling, pokoknya yang penting tetap harus berjalan. Mungkin segitu dulu dari aku. Kalau misalnya kalian ada yang mau ditanyain atau belum jelas, kalian bisa DM aku atau kalian bisa tanya di kolom komentar, pasti aku jawab kalau misalnya aku lagi nggak kerja maksudnya nggak jahit bunda. Oke, the next video, bye bye, semoga bermanfaat. I love you, bye.